rabbuha. Malam hari ini saya senang dan bahagia bisa kembali berkumpul dengan orang-orang tua saya, guru-guru saya tanpa terkecuali. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka walaupun kita berada di akhir-akhir bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idina wal fa'idin. Saya meminta maaf lahir dan batin. Kata maaf lahir dan batin itu di dalam acara halal bihalal itu sebetulnya hanya tambahan. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum itu adalah doa. Semoga Allah menerima, mengabulkan, menerima ibadah puasa kita dan antum semuanya. Minal a'idina wal fa'idin, semoga kita kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Maka setelah bulan suci Ramadan, maka kita harus melatih diri kita harus memaafkan. Bagaimana seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lagi kumpul dengan para sahabat, kata Nabi, tidak lama akan datang penghuni surga. Maka semua sahabat menunggu dan penasaran. Datanglah salah satu sahabat Ansor lewat di hadapan sahabat-sahabat. Kemudian di saat itu terlihat sahabat ini dari wajahnya basah dengan air wudhu, dari jenggotnya menetes air, kemudian di tangan kirinya menenteng sendal. Kemudian di esok harinya lagi-lagi Rasul mengucapkan akan datang penghuni surga. Sampai 3 kali berturut-turut ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah jaminan bahwa sahabat ini dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keluar dari mulut lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin bohong, tidak mungkin dusta. Maka Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, amalan apa yang dilakukan oleh sahabat dari kaum Ansor ini sampai-sampai dia mendapatkan jaminan surga. Maka diikuti sampai ke rumahnya. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Wahai sahabatku, aku ingin bersilaturahim, numpang nginep di rumahmu. Niatnya cuma satu, ingin tahu amalan apa yang dia lakukan sampai-sampai dia mendapatkan jaminan surga. Setelah nginep beberapa hari, tidak ada amalan yang spesial. Di malam harinya dia nggak bangun tahajud. Esok harinya pun dia tidak melakukan ibadah puasa bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka sampai waktu 3 hari tersebut, pamitlah Abdullah bin Amr bin As. Tapi sebelum pamit dia minta izin bahwa Rasul mengatakan engkau ini adalah calon penghuni surga. Yang membuat saya datang kemari menginap, saya pengen tahu dan lihat amalan apa yang kau lakukan sampai-sampai Rasul menjamin bahwa engkau adalah penghuni surga. Dia mengatakan saya nggak punya amalan. Maka keluarlah Abdullah bin Amr bin As dari rumah sahabat ini. Begitu dia keluar, gak lama dikejar sama sahabat ini. Apa dia katakan? Saya tidak punya amalan kecuali 2. Yang pertama, setiap saya disakiti oleh orang lain, maka sebelum dia meminta maaf, aku sudah memaafkan dia. Yang kedua, aku tidak pernah iri, tidak pernah dengki, dan selalu bersyukur apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku. Cuma itu ternyata kunci 2 amalan yang paling rahasia. Maka yang pertama, jadilah orang yang pemaaf. Menyimpan amarah dendam di dalam hati kita itu tidak akan membawa sebuah keruntuhan. Itu hanya merugikan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kita benci, yang kita masih dendam, dia tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat kekotoran hati yang paling kotor itu adalah dia merasa puas ketika merugikan orang lain, ketika mencelakakan orang lain. Ketika kita disakiti oleh seseorang, dendam. Suatu hari dia mampu membalas dendamnya. Begitu dia mampu dan diberikan kesempatan membalas dendamnya, apa yang terlintas dalam pikirannya? Mampus, Anda udah bilang bisa balas dendam. Dia merasa puas dengan kesalahan yang dia lakukan. Itulah
titik hati kekotoran yang paling dasar. Dan syukuri apa yang Allah kasih buat kita. Man lam yashkur ala mai, siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, wala yasbir ala bala'i, dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyahrus tahta sama, keluar dari kolong langitku, wal yaqdur rabbal silawah, dan keluar dan cari Tuhan selain aku, diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang surga cuma pemaaf dan gak dengki dengan apa orang lain miliki. Karena ada juga orang udah jaga lisannya, udah jaga hatinya, masih ada teman yang dengki. Dibilang saya dengki banget sama teman SD. Emang kenapa? Mulutnya kotor, enggak, lembut. Terus kenapa antum dengki? Habis beli mobil lagi. Ternyata iri. Begitu. Kita udah jaga diri kita, tapi tetap ada orang di sekeliling kita yang gak senang ketika melihat ada orang lain sukses. Ini sahabat gak pernah iri, gak pernah dengki. Kita itu boleh iri. Iri dengan apa? Contoh para sahabat Nabi, irinya itu ketika melihat sahabat-sahabat yang lain kualitas ibadahnya meningkat. Serakah pun boleh dalam Islam. Bahkan di antara salah satu syarat untuk menuntut ilmu itu serakah. Serakah dengan apa? Serakah dengan ilmu. Semua ilmu diborong sama dia, bukan urusan dunia. Masya Allah, itu luar biasa. Dapat jaminan surga, mudah-mudahan kita pun bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi gak gratis masuk dalam surganya Allah. Banyak orang yang cita-citanya tinggi di dalam hidup ini, semua kebutuhannya pengen dipenuhi oleh Allah, tapi dipanggil sama Allah saja gak mau datang. Ada orang yang cita-citanya enak ketika dia tidurnya, dia pengen bermimpi menatap wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang matinya pengen husnul khatimah, tapi ketika diberikan mati kecil, tidur itu mati kecil. Tidurnya tidak mengingat Allah, tidurnya ingat dunia, bangunnya ingat dunia lagi. Cita-citanya tinggi, pengen masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengumpulkan amal dengan sebanyak-banyaknya. Maka kumpulkan amal, karena hidup ini hanya sementara. Makanya kalau kita lihat di dinding ini, Masya Allah, ini tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Salah satunya sangat diidolakan oleh sahabat saya, Abah Anom. Sampai-sampai di Facebooknya itu diberi nama Muhammad Tajul Muttaqin, dalam kurungnya Abah Anom. Itulah orang-orang levelnya Yazid wa Yaqus. Kenapa? Dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan ada puncak titik-titik zikir. Dulu saya pernah mengundang teman saya ke Al-Hidayah, Ustaz Taufik. Beliau itu sering ikut zikir ke Akang Zen di Pemda Cibinong. Setiap malam Rabu kumpul di sana, dan di semua Jawa Barat zikir di sana. Kalau saya melihat orang di sana, saya sebagai orang awam bingung. Tapi belum menjelaskan berkali-kali ke saya, kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak hanya menggerakkan kepala la ilaha illallah, begitu ujungnya kalimat la ilaha illallah itu terasa di dalam hatinya. Itu Masya Allah. Bahkan sholat saja, Pak, masih banyak orang yang sholat ketika dia takbir baru ngangkat tangan udah bilang Allahu Akbar. Banyak Allah. Padahal teorinya ketika kita sholat itu angkat dulu tangan kita, kemudian Allahu Akbar itu kita tarik dari atas masuk ke dalam hati, maka rasakan nikmatnya bagaimana suara takbir itu dan niat kita dalam hati ketika kita sholat. Angkat tangan, Allah Akbar, bukan dari bawah, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ternyata ada teorinya dalam ibadah, maka semua ibadah itu butuh ilmu. Kita sibuk koreksi orang lain, makanya kita gak pernah mau menuntut ilmu dan mau memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan orang cepat. Ini kemarin viral.